Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Flaviano Budianto Darman dengan NIM 250111528. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi Pencaskesrek. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, perilaku gerak dari periode bayi sampai lanjut usia. Yang ketiga, keterampilan gerak dasar fundamental atau motor skills. Yang keempat, tentang pengolahan keterampilan gerak. Yang kelima, belajar gerak. Dan yang keenam, konsep dan teori analisis gerak. Baik, langsung saja kita ke video penjelasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ini adalah proses perubahan meningkatnya ukuran tubuh atau fisik secara keseluruhan, baik dari tinggi badan, berat badan, maupun volume organ tubuh. Dan pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur dengan angka. Misalnya tinggi badan seseorang yang dulunya itu 120 cm berubah menjadi 150 cm, ataupun berat badan seseorang yang dulunya itu 30 kg berubah menjadi 40 kg. Sementara perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasan dan kematangan, baik dari segi fungsi tubuh, sosial, dan juga mentalitas. Dan dia itu bersifat kualitatif, tidak dapat diukur dengan angka, namun dapat dilihat dari perubahan perilaku seseorang. Misalnya seorang anak yang dulunya tidak bisa membaca, seiring dengan berjalannya waktu, anak tersebut sudah bisa membaca. Berikut adalah perilaku gerak periode bayi sampai lanjut usia. Yang pertama, periode bayi 0-2 tahun. Anak berfokus pada gerakan yang lebih refleks dan juga berfokus pada perkembangan. Anak pada masa ini sudah bisa mulai berguling dan juga mengangkat kepala, merangkak ataupun duduk. Kedua, periode anak-anak awal usia 2-6 tahun. Pada masa ini anak sudah bisa mulai menguasai keterampilan gerak dasar seperti berjalan, berlari, meloncat ataupun menangkap. 3, periode anak-anak akhir usia 6-12 tahun. Pada masa ini koordinasi dan kontrol geraknya itu semakin baik. Gerakan mulai lebih cepat, lebih tepat, dan juga mulai lebih terarah. 4, periode remaja 12-18 tahun. Ini ditandai dengan perubahan fisik yang sangat pesat. Gerakan atau kekuatan otot sudah mulai meningkat, kelincahan meningkat, serta gerakan itu lebih efisien. Berikut periode dewasa dari usia 18 tahun sampai 60 tahun. Pada masa ini merupakan puncak pertumbuhan fisik dan motorik. Gerakan lebih terkoordinasi dengan baik. Pada usia 20 sampai 30 tahun keseimbangan, kekuatan dan daya tahan itu lebih baik. Namun akan terjadi penurunan ketika sudah pada masa 60-an tahun ke atas. Yang berikut periode lanjut usia 60-an tahun ke atas. Pada masa ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan juga koordinasi gerak, seperti kekuatan otot melemah dan sendi menjadi kaku. Keseimbangan mulai menurun dan kontrol gerak mulai tidak stabil. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang keterampilan gerak dasar fundamental. Jadi keterampilan gerak dasar fundamental ini menjadi aspek penting dalam setiap aktivitas fisik maupun olahraga. Ada 3 jenis. Yang pertama, gerak dasar lokomotor. Jadi gerak dasar lokomotor ini merupakan gerakan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Misalnya itu berjalan, berlari, meloncat, dan berguling. Yang kedua, gerak dasar non lokomotor. Jadi gerakan ini adalah gerakan yang tidak berpindah tempat, seperti mengayunkan tangan, membungkuk, dan juga menyilangkan kaki. Yang ketiga, gerak dasar manipulatif. Jadi gerak dasar manipulatif ini adalah gerak yang melibatkan pada benda-benda di sekitarnya. Misalnya menangkap bola, menendang bola, pukul bola, dan juga menggiring bola. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pengolahan keterampilan gerak. Jadi pengolahan keterampilan gerak ini adalah proses untuk menghasilkan gerakan yang terampil, terkontrol, dan lebih teratur. Ada 3 macam tahap. Yang pertama, tahap kognitif. Jadi pada tahap ini seseorang berusaha untuk memahami proses
belajar gerak yang akan dilakukan dan masih banyak melakukan kesalahan. Yang kedua, tahap asosiatif. Jadi pada tahap ini gerakan sudah mulai lebih teratur, lebih stabil, dan kesalahan mulai berkurang. Yang ketiga, tahap otomatisasi. Jadi pada tahap ini gerakan sudah sangat sempurna dan keterampilan gerak yang dilakukan oleh seorang individu sudah sangat lancar. 5. Saya akan menjelaskan tentang belajar gerak. Jadi belajar gerak ini adalah sebuah proses internal yang menghasilkan kemampuan gerak dari seseorang dan diperoleh melalui latihan dan juga pengalaman. Artinya, dari proses internal ini akan menghasilkan kemampuan gerak yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya proses internal itu adalah berpikir, mengingat, dan juga memahami. Nah, dari hal ini akan terjadinya perubahan kemampuan gerak atau perilaku gerak dari seseorang. Dan bagaimana caranya untuk atau terjadinya perubahan kemampuan gerak dari seseorang? Itu diperoleh melalui latihan dan juga pengalaman yang secara berulang-ulang agar menghasilkan kemampuan gerak atau keterampilan gerak yang terkoordinasi, terarah, dan menghasilkan kemampuan gerak yang lebih baik lagi. Yang keenam, saya akan menjelaskan konsep dan teori analisis gerak. Jadi, analisis gerak ini adalah proses mengamati, menguraikan, dan juga menilai suatu gerakan. Adapun teori yang diambil dalam analisis gerak ini adalah teori biomekanika. Jadi dalam teori ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip biomekanika, artinya menilai sebuah gaya, sebuah momentum, sebuah keseimbangan dan kecepatan dalam melakukan sebuah gerakan. Misalnya ketika seseorang melakukan lompatan, peran biomekanika dalam hal ini dia akan mengukur berapa kekuatan lompatan dan berapa jarak lompatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi ilmu biomekanika ini ilmu yang mengukur gaya, mengukur keseimbangan, dan juga kecepatan dalam melakukan sebuah gerak. Baik, sekian penjelasan materi dari saya tentang 6 poin penting tadi. Kurang dan lebihnya saya ucapkan limpah terima kasih.